Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program penyuluhan pertanian pada komoditas padi di kota kelahiran saya, yaitu Kabupaten Sumeneb. Sebelum itu mungkin saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Ridho Fidausi, mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi Agribisnis D dengan NIM 2103211000143. Penjelasan mengenai materi program penyuluhan pertanian untuk memenuhi nilai penugasan dari mata kuliah penyuluhan pertanian dengan yang terhormat Bapak Rum selaku dosen pembimbing penyuluhan pertanian. Tanpa berlama-lama, pokok pembahasan yang akan dijelaskan dalam video singkat ini yaitu terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan mengenai kondisi existing komoditas padi di Kabupaten Sumeneb. Poin yang kedua, permasalahan yang ada di Kabupaten Sumeneb yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Sumeneb. Poin yang ketiga, tujuan daripada penyuluhan pertanian. Sedangkan poin yang keempat yaitu solusi dari permasalahan tersebut sekaligus program penyuluhan pertanian. Oke, kita masuk langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan kondisi existing komoditas padi yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu kota kelahiran saya. Padi merupakan salah satu bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Sampai saat ini, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras mencapai angka 95%. Angka tersebut cukup fantastis, bukan? Ya, Indonesia memiliki semboyan yang kedua selain Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyannya ialah belum makan kalau masih belum makan nasi. Menurut kutipan dari liputan6.com, Kementerian Pertanian terus berusaha meningkatkan produksi pangan nasional, salah satunya dengan menjadikan Madura sebagai salah satu lumbung pangan. Nah, berbicara soal Madura, Sumeneb tak akan pernah lepas dari yang namanya Madura. Benar saja, Sumeneb kan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Madura. Lumbung pangan yang dilakukan agar ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi di Madura, yaitu khususnya di Kabupaten Sumeneb, itu tercukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan membenarkan bahwasanya program lumbung pangan yang akan direalisasikan di Sumeneb bahkan sampai saat ini itu sudah terjalan. Di antara 4 kabupaten yang ada di Madura, yang paling berpotensi untuk mengembangkan usaha tani padi ialah terletak di Kabupaten Sumeneb tentunya. Komoditas tanaman padi di Sumeneb mampu menjadi primadona yang paling utama sebagai bahan baku pangan untuk kebutuhan energi yang terdapat pada 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan di Kabupaten Sumeneb itu sangat berpotensi, yaitu diantaranya adalah Kecamatan Manding, Kecamatan Gapura, dan Kecamatan Gulu-Gulu. 3 kecamatan tersebut memiliki produksi padi terbesar di Kabupaten Sumeneb. Saya mengambil dari data Badan Pusat Statistik, yaitu menurut data Badan Pusat Statistik, produksi padi di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2017 mencapai angka 277.740,7 ton. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut yaitu mencapai angka 199.958,27 ton dan 193.895,90 ton. Berdasarkan angka jumlah produksi dari 2017 ke 2018 dan 2019 memang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai lahan dan luas panen. Nah, itu merupakan penjelasan kondisi existing yang ada di Kabupaten Sumeneb mengenai komoditas padi, yaitu unggulan komoditas padi. Yaitu sekarang kita masuk ke pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh para petani di sana. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Sumeneb ialah pada aspek budidaya atau aspek on farm dan juga pada aspek penanganan pasca panen. Nah, hal ini sesuai dengan permasalahan yang dianggap serius dan lebih penting yang bercakup seperti yaitu pada budidaya dan on farm itu gangguan hama penyakit. Yang kedua, permasalahan mengenai bibit benih padi. Untuk
aspek penanganan pasca panen yaitu terkendalanya teknologi mesin yang digunakan pada proses pasca panen. Nah, kita masuk ke pembahasan tujuan daripada penjualan pertanian. Nah, menimbang dari permasalahan yang sudah saya jelaskan, juga kondisi existing komunitas padi yang ada di Sumeneb, ya, dan oleh karena itu tujuan dari penjualan pertanian ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu informasi mengenai penggunaan pestisida kepada para petani terkait dengan pencegahan terhadap gangguan hama dan penyakit yang kerap menyerang tanaman padi yang tentu sangat merugikan ya kepada para petani. Jadi gangguan hama penyakit itu bisa dicegah dengan penggunaan pestisida. Pada poin yang kedua yaitu informasi mengenai bibit benih padi, yaitu dapat memberikan informasi kepada para petani agar dapat memahami mengenai benih padi unggulan yang dapat digunakan agar hasil produksinya optimal juga maksimal. Poin yang ketiga yaitu upaya dalam pemberian bantuan teknologi mesin pasca panen kepada para kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumeneb. Oke, kita masuk kepada poin yang keempat yaitu solusi dari permasalahan yang ada yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Sumeneb. Nah, kan permasalahan yang pertama yaitu mengenai gangguan pada hama penyakit. Nah, jadi terkait dari permasalahan tersebut, yang pertama ialah terkait gangguan hama dan penyakit yang kerap menyerang tanaman padi yang hampir panen. Nah, jadi gangguan itu seperti gangguan tikus, wereng, walang sangit, dan lain-lain. Solusi yang bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang penggunaan pestisida untuk mencegah dan mengatasi serangan dari hama penyakit tanaman padi. Menurut Kasih Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyatakan bahwa masih banyak petani yang belum menggunakan pestisida dan pupuk belum sesuai anjuran. Hal tersebut sangat mempengaruhi hasil produksi padi. Namun penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebih juga dapat mencemari lingkungan dan menurunnya kualitas lahan. Oleh karenanya, perlu adanya edukasi mengenai penggunaan pestisida dan pupuk kimia sesuai dengan anjuran pakai agar terhindar dari serangan hama dan penyakit, juga tidak menyebabkan kualitas lahan menjadi kurang baik. Sosialisasi di sini bisa dilakukan dengan pemberian materi dan edukasi. Tentu pemberian materi dan edukasi perlu adanya rancangan dan persiapan dalam penyampaian terhadap sasaran kelompok petani mengenai solusi dari permasalahan gangguan hama dan penyakit. Nah, dalam penyampaian materi tersebut, penyuluh pertanian membutuhkan media penyuluhan sebagai media perantara antar penyuluh sebagai pemberi informasi dan para petani sebagai penerima informasi. Media penyuluhan yang bisa digunakan untuk memudahkan penyuluhan ialah seperti proyektor untuk presentasi ya, untuk menyampaikan edukasi dan juga materi. Nah, proyektor ini bisa menggunakan PowerPoint dan lain-lain. Seperti kasus yang kerap terjadi pada tanaman padi ialah munculnya penyakit yang terjadi pada bunga padi yang hampir mencapai fase kematangan. Tentu penyakit hama ini sangat merugikan para petani yang nantinya akan panen. Penyakit tersebut dinamakan jelaga palsu yang disebabkan oleh jamur Phyllosclava virens atau kata lain disebabkan oleh fungi. Jadi pestisida yang dibutuhkan adalah fungisida. Nah, banyak lagi hama penyakit yang kerap menyerang tanaman padi yang nantinya berdampak pada menurunnya produktivitas padi. Oleh karenanya, edukasi dan pemberian materi mengenai penggunaan pestisida yang sesuai dengan dosis dan aman agar tanaman padi aman terhadap tanaman padi itu sendiri. Jadi pemberian pestisida, cara pemakaian, dosisnya itu sangat penting kepada para petani untuk meningkatkan kualitas produksi nanti pada panen. Oke, untuk solusi dari permasalahan yang kedua yaitu permasalahan mengenai bibit benih padi. Bibit benih padi yang bagus dan unggul tentu akan mempengaruhi kualitas hasil produksi padi nantinya pada panen. Oleh karenanya, perlu adanya dorongan dan informasi kepada para petani mengenai bibit benih padi yang unggul
dan bagus tentunya untuk digunakan. Namun menurut Ketua Kelompok Tani yang ada di Sumeneb mengungkapkan bahwa beberapa petani sudah menggunakan bibit padi unggul yang berlabel, baik didapat dari bantuan pemerintah ataupun membeli sendiri menggunakan uang pribadi. Hal ini perlu dipertahankan dan juga harus dikembangkan kepada semua petani di Kabupaten Sumeneb dalam pemakaian bibit padi yang unggul. Dengan demikian, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam pemberian bibit padi unggul untuk meningkatkan kualitas hasil produksi padi. Jadi nantinya sebagai penyuluh pertanian kita memberikan informasi mengenai bibit benih padi yang unggul, juga memberikan bantuan. Kita harus bekerjasama dengan lembaga pertanian yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk pemberian bibit benih padi yang unggul tentunya, yang berlabel. Nah, kita sampai pada pembahasan, yaitu poin terakhir, yaitu solusi dari terkendalanya teknologi mesin pada proses pasca panen. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pada saat proses panen, butir-butir padi banyak yang terbuang dan hilang saat perontokan dan penggilingan padi ya. Oleh karenanya, para petani sangat berharap kepada pemberian bantuan teknologi mesin pasca panen. Hal ini pernah diungkapkan oleh salah satu petani di Sumeneb yang mengatakan bahwa pemberian bantuan mesin pasca panen sangat membantu dan sangat berguna dalam meminimalkan kehilangan dan kerusakan hasil panen serta meningkatkan kualitas hasil panen padi. Mesin panen tersebut seperti mesin perontok padi atau combine. Dengan permasalahan seperti itu, perlu adanya dukungan dan support dari pihak terkait atau stakeholder untuk dapat memberikan bantuan dan memfasilitasi mesin pasca panen untuk meningkatkan kualitas hasil produksi padi. Dan juga bisa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor swasta untuk berinvestasi dalam bidang mesin penanganan pasca panen. Jadi seperti investor swasta itu bisa memberikan bantuan dengan menaruh saham, yaitu dalam bentuk mesin penanganan pasca panen, dengan bisnis dari kedua belah pihak dengan saling menguntungkan. Oke, itu saja materi program penyuluhan pertanian pada komunitas padi di daerah saya, yaitu Kabupaten Sumeneb. Saya sangat merasa bahwa laporan program penyuluhan pertanian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih belum dikatakan terbaik. Tapi saya sangat memaksimalkan pada penugasan penyuluhan pertanian pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak terkait yang mendukung, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Rum selaku dosen pembimbing penyuluhan pertanian. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.